Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di channel Rofi akan mempresentasikan Revolusi Prancis. Salah satu penyebab Revolusi Prancis merupakan sebuah masa peralihan politik dan sosial dalam sejarah Prancis. Peristiwa ini merupakan masa dalam sejarah Prancis tahun 1789 dan 1799, di mana golongan Demokrat dan pendukung Republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Prancis, dan antara gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal. Revolusi Prancis tidak terjadi begitu saja, tetapi faktor-faktor penyebab, sebab umum dan sebab khusus. Ketidakadilan dalam bidang politik dan ekonomi masyarakat Prancis pada waktu itu terbagi atas 3 golongan. Golongan 1 terdiri atas kaum bangsawan dan raja-raja yang bebas pajak, bahkan berhak memungut pajak. Golongan kedua terdiri differences atau kaum agama, pendeta dan cendekiawan yang bebas pajak dan mendapatkan uang dari hasil temuan pajak. Golongan ketiga adalah rakyat biasa, hanya menjadi objek pajak. Akibat pembagian golongan tersebut menjadi rakyat Prancis tidak mendapatkan keadilan dalam berpolitik dan pelaksanaan perekonomian. Kekuasaan absolut Raja Pemerintah Louis bersifat monarki absolut, di mana raja ramah selalu benar. Semboyan Louis adalah Gatra adalah saya. Untuk mempertahankan seabsolut itu, ia memutar penjara Bastille. Penjara ini diperuntukkan bagi siapa saja yang berani melawan. Timbul paham baru menjelang Revolusi Prancis, muncul ide-ide atau paham-paham yang baru yang intinya adalah memperjuangkan kebebasan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Paham-paham ini muncul akibat sebagai tekanan yang menyengsarakan rakyat mulai menimbulkan keinginan untuk mencapai kebebasan. Pengaruh perang kemerdekaan Amerika dalam Prancis. Kemerdekaan dari Inggris, Amerika dibentuk oleh tentara sukarelawan Prancis yang dipimpin Lafayette. Mereka kemudian didirikan oleh kemerdekaan Amerika. Nilai-nilai perjuangan kemerdekaan mereka seperti yang terangkum dalam naskah proklamasinya, yaitu pengakuan atas hak-hak manusia. Akibat nilai-nilai pejuang tersebut segera menjalar menjadi paham baru di Prancis. Sebab khususnya yaitu Revolusi Prancis adalah krisis keuangan yang melanda negara Prancis. Krisis ini disebabkan karena pola hidup mewah Raja Louis dan permaisurinya bernama Maria Antoinette yang menghambur-hamburkan keuangan negara. Akibat sikap tersebut, permaisuri Maria Antoinette dikenal sebagai Madame Deficit. Selain itu juga krisis keuangan terjadi karena terjadi pada pemerintahan Raja Louis mendapatkan hutang dari Raja Louis yang menjadikan hutang negara menjadi menumpuk. Satu-satunya untuk mengatasi krisis keuangan ini adalah cara memungut pajak dari kaum bangsawan. Tetapi golongan bangsawan menolak dan menyatakan bahwa yang berhak menentukan pajak adalah rakyat. Akibat raja memanggil Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengatasi masalah keuangan tersebut. Pada kenyataannya, Estat Generuk pun tidak dapat memecahkan permasalahan keuangan negara. Hal itu karena dalam persidangan terjadi pertentangan antara masing-masing golongan yang semuanya selalu bicara untuk kepentingan golongan masing-masing. Dampak positifnya yaitu 1. Menghancurkan kelas sosial revolusi. Yang kedua, munculnya Napoleon Bonaparte. Napoleon bukanlah berasal dari keluarga atas, dia bahkan berasal dari kelas petani. Yang ketiga, deklarasi hak manusia. Yang keempat, gagasan revolusioner. Gagasan dimulai di Prancis dan menyebar ke daerah lain seperti Italia, Jerman, dan sebagainya. Yang kelima, mengakhiri pemerintahan Raja Bourbon yang telah memerintah Prancis selama 400 tahun. Yang keenam, kebangkitan partai politik kebebasan bersertifikat menyebabkan munculnya klub politik seperti Jacobin, Cordelier,
Girondins Valentins yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Yang ketujuh, demokrasi parlemen revolusi Prancis tersebut memberi Prancis sebuah permanen. 8. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebelum 1789. Yang ke-9, kepemilikan tanah sebagai revolusi. Dampak negatif. 1. Hilangnya nyawa dan harta benda, adanya banyak korban. Yang kedua, berubah menjadi pemerintahan teror revolusi damai yang dimulai pada 5 Mei 1789 berubah menjadi kekerasan dan penyebaran teror di Prancis pada 1792-1794. Yang ketiga, penurunan ekonomi di Prancis. Yang keempat, gereja versus negara sebelum revolusi. Yang kelima, hubungan dengan negara lain dan revolusi merupakan ancaman besar bagi kekuatan dan kerajaan lain di Eropa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.